Waalaikumsalam. Jelas ya suara saya? Jelas. Oke, izin share screen. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah. Kelihatan. Oke. Untuk pertemuan hari ketiga ini kita membahas mengenai cyber security atau keamanan jaringan. Langsung saja. Nah, jadi cyber security itu merupakan upaya berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Nah, di tingkat pribadi itu perlu menjaga keamanan identitas, data, dan perangkat komputer. Ini lebih ke privasi sendiri ya. Kemudian di tingkat perusahaan itu untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggan organisasi atau klien kita. Kemudian untuk tingkat negara itu pastinya keamanan nasional serta keselamatan dan kesejahteraan warga negara itu dipertaruhkan. Nah, yang paling sering terjadi itu pada tingkat pribadi itu sangat-sangat sangat sering orang-orang itu terjebak pada tingkatan pribadi ini karena mereka masih sangat kurang dalam melindungi data-data mereka atau privasi mereka. Itu ya. Lanjut. Nah, di dalam cyber security itu terdapat information security. Nah, information security itu biasanya disebut CIA Triad atau CIA Triangle atau segitiga CIA lah gitu pokoknya nyebutnya. Nah, yang pertama itu availability. Mungkin ada yang udah tahu artinya availability? Tersedia. Ya, oke, ketersediaan ya atau tersedia. Jadi maksudnya itu apa? Jadi misal suatu perusahaan itu harus memelihara peralatan, lalu melakukan perbaikan atau maintenance perangkat lunak maupun perangkat kerasnya kayak gitu. Dan selalu memperbarui sistem operasi dan pokoknya keperluan-keperluan di perusahaannya dan untuk ditujukan kepada kliennya kayak gitu ya. Jadi misal kayak gini, faktornya itu ada banyak. Ada faktor dari orang ataupun dari alam. Misal suatu perusahaan tersebut itu perusahaan apa ya? Perusahaan Gojek gitu aja, biar enak. Nah, misal di perusahaan Gojek ini hanya misal ya, terjadi gempa kayak gitu. Terjadi gempa di area perkantoran Gojek, lalu menyebabkan servernya itu mungkin rusak seperti itu. Nah, otomatis kan aplikasi dari Gojek sendiri itu kan pasti akan lumpuh. Nggak bisa kita akses kan karena servernya lumpuh. Nah, itu yang diuji dari perusahaan itu adalah seberapa cepat mereka memperbaiki server tersebut agar bisa di-up kembali dan bisa diakses kembali. Kayak gitu. Itu untuk ketersediaan. Kemudian untuk yang kedua itu integrity. Ada yang tahu ini maksudnya? Integrity. Ada yang tahu? Gimana? Jadi um, integrity itu atau integritas itu merupakan keakuratan atau konsistensi atau keandalan suatu data ya. Jadi selama selama apa? Selama data dikirim itu harus memastikan data itu tidak diubah oleh entitas yang tidak sah. Jadi misal gini, kalian mengirimkan data lewat JNT ya. Kalian mengirimkan data lewat JNT, kemudian hmm, kalian kirimkan ke teman kalian misal ke Surabaya. Ternyata waktu sampai ke Surabaya itu barangnya itu ternyata ada yang kurang atau ada yang rusak dan lain-lain kayak gitu. Um, itu yang menyebabkan integrity atau integritasnya itu masih kurang ya.
Nah, kalau di dunia maya atau cyber itu biasanya kayak gini contoh nyatanya. Bentar. Ini masih nyambung kan yo? Wait. Nanti put. Iya masih. Contohnya kayak gini. Misal ini ya. Ini kan aku mau download file gitulah. Mau download file. Ini kan ada yang namanya SHA-256 SAM ya. Ini namanya hash. Nah, untuk mengecek integritasnya itu ketika kalian mendownload file ini, setelah terdownload nanti bisa dicocokkan dengan file hash ini. Apakah benar-benar sama atau berbeda? Kalau file yang kita download tidak cocok dengan file hash ini, maka apa namanya? Integritasnya itu perlu dipertanyakan kayak gitu. Ini namanya untuk mencocokkan itu namanya checksum ya. Nama dari pencocokannya itu checksum. Oke, jelas ya kira-kira ya. Oke, lanjut. Kim, ini masih kedengeran kan Jo? Nanti tiba-tiba koneksinya putus. Masih nggak? Masih. 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 Oke, terus yang ketiga ini confidentiality. Nah, ini ada yang tahu confidentiality? Ya, artinya. Nggak ada? Ada yang mau nyoba-nyoba gitu? Nebak apa gitu confidentiality? Belum tahu. Nah, oke. Confidentiality itu artinya kerahasiaan. Nah, pasti melekat dengan yang namanya itu privasi ya. Jadi pastinya perusahaan itu harus membatasi akses ke informasi hanya untuk staf yang berwenang aja. Staf yang berwenang dan memastikan bahwa hanya individu berwenang tersebut yang melihat data-datanya kayak gitu. Jadi misal kayak gini, ada staf yang tugasnya di ruang server aja, ada staf yang tugasnya itu dia developer di ruang developer gitu misal. Nah, berarti kan orang yang bekerja di ruang developer itu nggak boleh dia tahu data-data yang ada di ruang apa tadi namanya server ya, apa lupa aku tadi, pokoknya itulah. Jadi saling disebut hanya yang mengetahui itu hanya orang-orang tersebut gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan di CIA ini, CIA Triad? Apa udah jelas? Belum, Ya, Pak. Availability, ketersediaan, integritas, kerahasiaan. Oke, mungkin udah jelas ya. Aku lanjut ya. Nah, ini ada yang bisa ngertiin ini? Semakin nyaman. Apa itu? Kurang Ya, aman. Semakin nyaman kurang aman ya lagi. Ya, bener. Jadi semakin kita merasa nyaman, itu sebenarnya kita itu semakin tidak aman ya. Jadi istilahnya gini, misal kalian itu punya satu rumah, terus rumah kalian itu ada pagernya ya, bukan pintu ya, tapi pagar. Ada pagar, nah pagar itu kan misal selalu kalian buka kayak gitu. Kalian buka kan kalian kalau keluar masuk kan nyaman ya pasti, nggak usah buka pagar, nggak usah apa namanya kunci pagar, ya tinggal keluar masuk kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian juga memberikan kenyamanan kepada maling. Jadi maling juga enak, nggak usah lompat pagar, nggak usah mau bobol, tinggal masuk aja, ambil barangnya keluar, kayak gitu. Jadi ini prinsip yang ditanamkan di perusahaan-perusahaan ya. Selain CIA Triangle tadi. Jadi apabila semakin nyaman itu malah semakin tidak aman. Contohnya itu ya paling sederhana, kalian membuat akun Google gitu misalkan, itu ada username, password, ada pilihan kalian menggunakan autentifikasi 2 faktor atau tidak. Kalau kalian tidak menggunakan itu, si attacker itu dengan mudah dia bisa
Hmm, bisa bisa masuk tanpa ada autentifikasi lebih lanjut kayak gitu. Jadi misal mereka udah dapat username sama password, nggak tahu metodenya lewat apalah, lewat teknik-teknik apa. Tapi ketika dia udah dapat dua itu dan nggak ada lapisan pengaman lagi, ya, ya otomatis data akan jebol. Bisa bisa terbobol akun Google kalian kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa tipe dari attacker. Ini sebenarnya ada banyak ya, nggak tiga ini, cuma yang paling umum tiga ini. Yang pertama itu web attacker. Web attacker itu dia peretas baik. Gimana ya ngomongnya? Untuk web attacker itu, misalnya dia gini, ada orang, dia itu misal ada orang masuk ke rumah kalian, tapi dia itu izin dulu. Dia izin dulu, tujuannya apa? Misal, mohon maaf, saya izin masuk ke rumah ini, saya ingin melihat apa namanya, apakah ada celah di rumah ini, misal jendelanya yang rusak, terus bisa berpotensi buat maling masuk, jadi gitu. Dia itu masuk dengan izin. Setelah dia menemukan celahnya, setelah si hacker ini menemukan celahnya, dia itu bakal laporan ke pemilik rumahnya. Jadi ini celahnya ada di sini kayak gitu. Biasanya itu web hacker itu profesinya biasanya pentester kayak gitu ya, pentester sama bug bounty kayak gitu ya. Jadi dia mencari celah-celah, tapi sebelum dia mencari celahnya, dia meminta izin terlebih dahulu. Lalu setelah dia menemukan celah, dia melaporkan. Setelah dilaporkan, dia akan mendapat reward ya, macam-macam rewardnya gitu. Kemudian untuk grey hat hacker ini, saya nyebutnya hacker bermuka dua ya. Jadi dia itu sebenarnya masuk ke dalam suatu sistem tanpa izin. Misal ada orang yang masuk ke rumah kalian, itu dia tanpa izin dan dia mengambil barang-barang kalian, barang-barang berharga kalian. Tetapi setelah dia berhasil mendapatkan barang-barangnya, dia itu malah melapor ke kalian. Melapornya seperti ini. Misalkan di sini ada celah, kemungkinan besar maling akan masuk lewat sini. Tolong tutup celah ini. Padahal dia sebelumnya udah mencuri. Seperti itu. Jadi ini lebih gimana ya? Ya bermuka dua kayak gitulah. Ya lebih munafik kayak gitu. Untuk grey hat hacker ini. Dia berlagak baik, padahal sebelumnya dia udah berhasil membobol sistemnya. Udah mengobrak-abrik sistemnya. Kalau black hat hacker ini ya pure, yaitu cyber kriminal atau perampoknya lah, perampok dunia maya, bener-bener malingnya dunia maya kayak gitu. Dia masuk tanpa izin, merampok keluar kayak gitu. Tapi biasanya untuk black hat hacker ini rata-rata dia cukup hebat ya dibanding grey hat. Alasannya kenapa? Soalnya black hat ini kan dia keluar dari sistem, kan dia tanpa melaporkan, otomatis dia itu harus menghapus jejak-jejaknya saat dia itu melakukan exploit atau melakukan penyusupan tadi. Nah, untuk grey hat hacker, kenapa alasan dia melaporkan? Biasanya kemungkinan besar itu dia itu kesusahan dalam menghapus jejaknya dia. Jadi dia itu cari alasan seolah-olah dia melapor ada celah di sini. Seperti itu sih. Kira-kira ada yang masih bingung antara tiga ini? Sebelum lanjut. Paham nggak? Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, di sini ini untuk sektor rata-rata perusahaan sini. Jadi ada attacker internal dan eksternal ya, insider atau outsider. Ini untuk insider itu employee, contract staff, trust partner kayak seperti itu ya. Karyawan atau pegawai kontrak atau meskipun atau orang kepercayaan kita kayak gitu.
Ini akan saya jelaskan nanti, saya jelasin yang outsider dulu. Outsider, jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu organized attacker atau penyerang yang terorganisasi. Itu contohnya itu cyberkriminal. Cyberkriminal itu mirip seperti black hat. Ya istilahnya black hat tapi dia itu berkelompok kayak gitu. Melakukan tujuannya sama. Nah, itu cyberkriminal, dia itu merampok kayak gitu, dia merampok perusahaan-perusahaan yang biasanya bergerak di bidang apa ya, marketplace atau finansial mungkin kayak gitu. Terus untuk hacktivist ini dia itu semacam demo tapi di dunia maya. Masih inget apa websitenya DPR yang kena divest kemarin, yang diganti jadi Dewan Pengkhianat Rakyat? Nah, itu aku belum lihat websitenya langsung sih, tapi cuma lihat di berita aja, nggak tahu bener apa enggak. Itu kalau bener itu merupakan contoh hacktivist. Hacktivist itu kayak gimana? Hacktivist itu menyuarakan pendapat tapi melalui dunia maya kayak gitu, demo di dunia maya gitulah. Itu hacktivist, tujuannya cuma itu, dia nggak mengambil keuntungan apa-apa, dia hanya ingin demo tapi di dunia maya lewat situ. Oke, kemudian untuk teroris ini, ya terorisnya dunia maya itu sering memberikan ancaman. Dia itu berkelompok, hampir sama seperti cyberkriminal, tapi kebanyakan cyberkriminal itu dia merampok ya. Tapi kalau teroris itu lebih ke mengintimidasi suatu perusahaan dan lain-lain gitulah. Kayak gitu untuk teroris. Ya persis kayak teroris di dunia nyata, ini cuma diterapkan di dunia maya gitu aja. Kemudian ada support country. Nah, support country ini mendekati cyber warfare atau perang dunia maya, perang cyber ya. Jadi ini gimana? Misal jadi si hacker ini dia disupport oleh negaranya. Dia disuruh untuk mencari informasi atau melakukan peretasan di negara lain atau negara musuh seperti itu. Jadi dia disupport oleh negaranya kayak gitu untuk support country. Oke, terus kemudian di sini ada hacker, tadi kan udah ya, black hat, grey hat, white hat. Kemudian di sini ada amatir. Nah, amatir ini biasanya disebut apa ya? Banyak sih penyebutannya untuk amatir ini, bisa script kiddie. Script kiddie itu kayak yaitu ya cuma misal kalian pengen ada orang pengen bobol wifi gitu, cara membobol wifi, terus dia ikutin langkah-langkahnya, tapi dia itu nggak tahu sebenarnya apa proses yang berjalan di background atau di belakang itu kayak gimana, dia nggak tahu, dia cuma ikuti langkah-langkah yang ada di internet. Nah itu dia bisa disebut script amatir atau script kiddie, atau dengan kata lain yaitu hanya ngambil skrip-skrip yang ada di internet. Misal jalankan skrip ini, nanti akan keluar ini, dan ada rentetan langkah-langkahnya. Dia itu hanya mencuri skrip tersebut, mencuri kayak gitu. Itu ya. Lalu ini itu bisa berhubungan antara insider dan outsider. Misal dari pihak outsider, misal ini hacker black hat gitu ya. Hacker black hat itu bekerja sama dengan misal salah satu karyawan di insider. Nah, biasanya itu faktor utamanya itu gini. Ada karyawan yang gajinya dia itu masih sangat-sangat kurang. Tapi dia menyadari bahwa emang apa kerjanya dia itu emang biasa-biasa aja. Jadi gajinya dia nggak naik-naik kayak gitu. Dia kan jadi frustasi ya. Nah, pada saat frustasi itu biasanya si black hat ini dia memanfaatkan situasi itu. Biasanya seperti ini. Tolong berikan informasi data-data, beberapa data perusahaan yang kamu apa namanya, perusahaan-perusahaanmu gitulah, data-data di perusahaanmu. Nanti saya akan bayar kamu 100 juta misal gitu. Kan pasti si karyawan yang dia udah kepepet, terus apalagi dia belum tahu apa namanya, belum tahu cyber security atau ilmu-ilmu cyber security, pasti kan dia akan memberikan secara cuma-cuma. Malah mungkin
cuma data, mungkin data-data nama, data apa, dia akan memberikan itu. Padahal itu sangat sangat berbahaya kayak gitu. Rata-rata itu sih bahayanya di insider kayak gitu. Itu. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini ada namanya kerentanan keamanan perangkat lunak atau software. Ini yang pertama itu buffer overflow. Buffer overflow itu eh, gimana ya? Area memori, misal dalam suatu aplikasi kan pasti ada memori yang digunakan ya. Kalian membuka Shopee, membuka Tokopedia itu kan pasti ada memori yang digunakan. Nah, area memori yang dialokasikan untuk sebuah aplikasi itu, si attacker itu apabila bisa mengubah data dan bisa melampaui batas buffer atau buffer overflow, maka aplikasi itu akan mengakses memori yang dialokasikan untuk proses lainnya. Jadi misalnya gini, ada buffer nih, misalkan apa ya, diilustrasikan ada 4 blok gitu ya, ada 8 blok gitu, ada 8 blok. Nah, si buffer ini mungkin eksekusinya hanya sampai 5 gitu aja. Nah, ternyata si attacker itu bisa merubah bisa merubah datanya sehingga buffer tersebut melampauinya. Jadi eksekusinya seharusnya itu setelah 5 itu akan mengeksekusi program lain. Nah, kalau dia bisa mengoverflowkan, maka seharusnya yang ditujukan ke program lain itu bisa dialihkan ke perintah yang attacker mau kayak gitu. Jadi misal kayak gini, kalian membuka buka software Photoshop gitu lah, software Photoshop gitu. Nah, misal setelah kalian membuka pertama kali, kalian buka, nah tiba-tiba setelah terbuka itu misal Photoshop kalian itu tiba-tiba sudah membuka file gambar yang ada di situ, padahal sebelumnya kalian nggak pernah membuka file gambar itu, misal seperti itu. Jadi dia bisa mengeksekusi perintah sesuai yang dimau oleh si attacker kayak gitu sih. Semoga paham kalau buffer overflow ini. Kemudian ada input not validate. Nah, ini input yang tidak terfilter ya. Jadi biasanya itu langsung ke contoh aja, misal kalian buka Siakat ya. Kalian buka Siakat itu kan inputin username sama password. Username sama password itu kalian inputin, itu kan untuk username apa password lupa aku, ada batasnya apa gimana gitu loh. Nah, apabila gini aja, apabila si attacker itu memasukkan suatu pilot atau ya aku nyebutnya pilot auto script gitu ya, atau perintah gitulah, perintah di form username sama password itu, dan ketika di enter atau dia mulai masuk bukan terdapat sih, atau perintahnya itu tereksekusi ternyata, maka itu inputnya itu tidak terfilter gitulah. Jadi misal contohnya SQL injection, XSS, banyak lagi sih. Misal kayak gini, yang paling sederhana ya, website yang buat uji coba itu biasanya ada inputan dari user itu tinggal dikasih petik gitu aja. Itu contoh dari SQL injection ya, itu yang paling sederhana, dikasih petik. Kalau inputannya itu cuma dikasih petik lalu di enter itu terdapat error, itu maka bermasalah pada inputannya. Jadi inputannya itu tidak terfilter atau tervalidasi. Cuman untuk sekarang itu, untuk celah SQL injection itu sudah sangat jarang ya, soalnya developer itu mengutamakan celah SQL injection, soalnya memang itu sangat berbahaya, makanya banyak developer yang mengusahakan untuk menutup semua celah dari serangan SQL injection. Kemudian ada weakness in security
praktis. Ini apa ya, kelemahan dalam praktik keamanan ya, practice security. Jadi dalam weakness in security practice itu ada 3 unsur. Ada authentication, authorization, sama accounting. Authentication itu cukup mudahnya kalian masuk Shopee gitu, masuk Shopee, terus kalian kan disuruh masukkan username sama password. Terus mungkin nanti ada autentikasi dua faktor gitu ya. Nah, itu masuk ke authentication. Kemudian pastikan kalian udah bisa masuk ke aplikasinya ya, ke aplikasinya. Nah, kalian itu bakal masuk ke dalam proses authorization atau pengaturan hak akses ya, hak akses itu. Jadi kalian itu bisa ngapain aja, bisa check in, check out, bisa lihat-lihat barang, bisa ubah password kalian sendiri, kayak gitu. Kalau kalian sampai bisa mengubah data dari user orang lain, maka authorization-nya itu perlu dipertanyakan atau otorisasinya perlu dipertanyakan karena bermasalah. Itu seperti itu contoh sederhananya. Kemudian yang terakhir adalah tadi kan ada 3 ya. Kemudian ada accounting. Accounting itu kayak saya nyebutnya itu kayak rekam jejak ya. Jadi setelah kalian masuk itu biasanya dibutuhkan untuk apabila ada serangan ya. Jadi gini, kalian masuk, terus kalian melakukan check-in, terus melakukan like di di salah satu toko apa gimana. Nah, itu akan terekam semua aktivitas kalian. Itu namanya accounting. Fungsinya buat apa? Kalau misal Shopee tersebut ada yang menyerang, maka aktivitasnya itu pihak forensik atau apa ya? Mungkin kalau di kepolisian penyidik gitu ya, penyelidik atau penyidik gitu. Itu akan lebih mudah karena dia tahu jejak-jejaknya itu dia masuk kemana saja kayak gitu. Untuk akses kontrol isu ini hampir sama kayak authorization. Dia memberikan kontrol-kontrol atau ya memberikan akses lah, akses apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu sederhananya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis malware. Malware itu singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Malware itu merupakan setiap kode komputer yang dapat digunakan untuk mencuri data, melewati kontrol akses, dan menimbulkan bahaya ya di sistem. Oke. Sampai sini sebelum saya lanjut, ada yang ditanyain mungkin? Adakah? Masih connect kan ya ini? Tiba-tiba matiin nanti. Aman-aman. Ada yang ditanyain mungkin? Sebelum dilanjut ke malware. Ini kerentanan pengaruh sama hacker tadi masih aman kah? Lanjut ya ini atau beliau lanjut ya. Oke. Jadi biasanya kan orang-orang itu menyebutnya itu semua itu virus ya. Misal ini kena apa itu nyebutnya semua virus. Sebenarnya itu mereka itu penyebutannya sebenarnya malware ya, bukan virus. Virus itu merupakan bagian dari malware kayak gitu. Jadi yang pertama itu spyware. Spyware ini fungsinya untuk memata-matai. Biasanya dia itu menerapkan keylogger. Ada yang tahu keylogger mungkin? Keylogger. Enggak. Ya. Jadi keylogger itu misal dia itu nanam suatu spyware. Jadi misal kalian masuk, kalian download aplikasi. Nah, aplikasinya itu ternyata ada spyware-nya. Nah, jadi aktivitas
pengetikan kalian itu, apa aja yang kalian ketik, apa aja yang ya pokoknya apa aja yang kalian ketik itu bisa dilihat oleh si penyerang kayak gitu. Untuk spyware itu kayak gitu. Jadi dia lebih ke memata-matai kayak gitu. Untuk apa ya? Ya untuk pelacak aktivitas kalian gitulah kayak gitu. Pengambilan pengambilan data itu juga bisa, tetapi untuk spyware ini emang dikhususkan hanya untuk memata-matai. Oke, kemudian ada adware. Adware itu biasanya seperti iklan. Malware yang dikategorikan itu memunculkan pop-up iklan. Jadi misalnya kayak gini, dulu pernah aku itu download antivirus ya, lupa apa namanya, yang gambarnya payung itu, lupa, payung merah, lupa, Avi apa itu. Nah, pas Avira. aku nyolokin flash disk, itu antivirusnya keluar, tapi dia itu juga memunculkan iklan. Avira Iya, mungkin oh Mas. ya, Avira itu. Dia juga memunculkan iklan. Nah, sebelumnya aku mungkin mikirnya, oh ini mungkin iklan dari antivirusnya sendiri. Mungkin antivirusnya butuh butuh ya butuh pastinya butuh apa? Butuh dana lah untuk makanya mengeluarkan iklan. Tapi iklan tersebut tidak wajar. Meskipun flash disk yang aku tancapin itu udah aku cabut, tapi iklan itu tetap muncul aja, terus terus muncul gitu aja. Biasanya adware ini dibarengi sama spyware kayak gitu. Malware malware dua ini, spyware sama adware itu biasanya berbarengan kayak gitu. Jadi fungsi spyware memata-matai, adware itu dia mengganggu sih, lebih ke mengganggu saja. Terus kemudian ada bot. Bot ini kalau penyebutan bot saja itu nggak berbahaya. Tapi kalau nanti nanti aku jelasin botnet ya. Botnet itu baru mulai berbahaya. Kalau cuma bot ini ya itu biasanya dirancang untuk secara otomatis itu melakukan tindakan ya. Biasanya secara online kayak gitu, melakukan suatu tindakan-tindakan tapi dengan otomatis kayak gitu. Tetapi ini tergolong nggak terlalu berbahaya sih untuk bot ini aja ya. Kemudian ada ransomware. Ransomware itu malware yang suka apa ya? Dirancang untuk mengenkripsi atau menahan sistem komputer atau data sampai biasanya itu peteker minta tebusan atau bayaran kayak gitu. Tiba-tiba misal kalian download software bajakan gitu ya, terus jarak beberapa jam, menit ataupun hari itu tiba-tiba file-file kalian itu ada extension tambahan, misal apa ya, misal dokumen gitu kan, DOC gitu ya, titik doc gitu ya, titik doc lalu ada titiknya lagi. Nah itu macam-macam sih ransomware itu, extensionnya ada banyak. Nah itu kalau udah kayak gitu mendingan eh, lebih baik itu hapus hapus software bajakan itu, atau enggak langsung install ulang, karena kalau dibiarkan itu akan terus menyebar dan bisa mengenkripsi seluruh sistemnya kayak gitu. Untuk membalikan itu bisa, untuk mendekrip itu bisa, tapi kalau sampai dia itu sudah mengenkripsi lokal disk C teman-teman ya bakal susah. Kalau lokal disk C-nya ada, sistemnya aja udah keenkripsi, apalagi sistem D-nya ya Pak, pastinya susah kayak gitu. Ini lebih ke bayaran sih. Lalu ada scareware. Scareware ini biasanya untuk hacker-hacker yang cuma show off atau hanya pamer ya. Jadi scareware ini dia hanya menakut-nakuti aja. Misal kalian buka aplikasi terus tiba-tiba muncul pop-up besar gitu. You has been apa? Pokoknya hacked gitulah. Kamu telah dihack apa gimana. Tapi setelah aplikasinya itu kamu uninstall, ternyata nggak terjadi apa-apa. Lancar-lancar aja. Nah itu istilahnya dia cuma menakut-nakuti aja kayak gitu. Dia nggak terlalu berbahaya. Dia hanya menakut-nakuti aja. Kemudian ada rootkit. Nah ini rootkit itu yang lumayan berbahaya. Ini rootkit.
itu dirancang untuk mengubah sistem operasi untuk membuat backdoor. Backdoor itu seperti pintu belakang. Misal gini, ada maling nih, ada maling masuk ke rumah kalian. Terus si maling tersebut itu misal belum puas malingnya, pengen maling lagi minggu depan atau beberapa hari lagi gitu. Nah dia kan males kalau mau maling lewat pintu tadi, soalnya mungkin agak berbahaya apa gimana gitu. Akhirnya dia itu bikin mungkin terowongan bawah tanah apa gimana gitu, bikin jalan lain kayak gitu. Nah itu untuk rootkit itu kayak gitu. Rata-rata biasanya dia membuat backdoor atau pintu belakang kayak gitu ya, biar dia itu bisa mengkontrol atau mengakses komputer kalian dari jarak jauh. Jadi dia bebas keluar masuk tanpa diketahui. Dan apa namanya, menemukan backdoor itu cukup susah ya, tergantung pembuat backdoornya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk rootkit kayak gitu, jadi rootkit itu bisa mengkontrol laptop atau device kalian dari jarak jauh. Ya gitulah simpelnya, bisa bisa apa ya, ya bisa mengontrol. Jadi kalian tiba-tiba laptop kalian membuka Google Chrome, tiba-tiba men-shutdown sendiri, nah itu kemungkinan besar udah terkena rootkit atau backdoor itu. Kemudian ada virus. Virus itu merupakan kode berbahaya yang dapat dijalankan, yang dia itu menempel pada file. Jadi dia itu bisa menyebar kalau file yang kalian buka atau software yang kalian buka maksud saya software yang kalian download itu pas kalian buka. Jadi dia itu hanya menyebar kalau kalau software itu kalian buka gitu aja, menyebarnya seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan virus ini apa? Dia bisa merusak, menghapus juga bisa. Dia bisa merusak data, menghapus itu kayak gitu ya. Simpelnya virus kayak gitulah. Kemudian ada Trojan Horse. Trojan Horse ini dia itu diambil dari apa ya? Perang apa? Lupa aku. Oh, kalau nggak di Roma, Yunani, pokok di situlah itu. Jadi intinya itu dulu Trojan Horse itu digunakan, bentuknya itu patung, asal usulnya itu bentuknya patung, dia patung kuda. Nah itu tujuannya itu untuk dihadiahkan kepada kepada apa namanya, kepada apa ya, mungkin negara lain gitulah, dihadiahkan untuk negara lain. Nah ternyata setelah patung tersebut nyampe di negara situ, ternyata dalamnya itu terdapat pasukan-pasukan yang siap menyerang orang-orang yang ada di negara itu. Jadi Trojan Horse itu seperti itu, dia itu lebih ke memanipulasi ya itulah, lebih ke menyembunyikan exploit atau apa ya, ya script berbahaya gitulah untuk Trojan Horse. Nah ini Trojan Horse itu banyak ya, dalam Trojan Horse itu bisa dimasukin rootkit, spyware, dan mungkin juga bot, ini juga bisa macam-macam. Lalu ada worm. Worm ini mungkin cukup mudah untuk mengenali worm ini. Kalau tiba-tiba laptop kalian itu lemot, sangat lemot, padahal nggak ada apa ya, nggak kalian aplikasinya dikit gitu loh. Aplikasinya dikit juga apa? Laptop kalian itu juga speknya tinggi itu. Tapi tiba-tiba kok makin lemot aja. Nah itu bisa terindikasi worm. Soalnya worm itu dia bisa menyebar tanpa perantara. Kalau virus kan tadi harus dibuka filenya dulu, dibuka software dulu, virus baru bisa menyebar. Kalau worm enggak. Worm itu bisa nyebar lewat jaringan, bisa nyebar lewat macam-macam lah untuk worm itu. Kemudian ada MITM. MITM ini saya masukkan ke malware karena apa ya? Yaitu hampir mirip, prinsipnya hampir mirip kayak malware sih. Tapi MITM ini juga termasuk teknik serangan juga. Jadi MITM itu misal kalian terkena MITM gitu, kalian menggunakan wifi publik gitu, misal di bandara, terus
ternyata kalian itu terkena MITM, kalian tidak menyadari. Jadi MITM itu kayak gimana? Misal kalian masuk ke apa ya, Instagram gitu. Masuk ke Instagram, masukin username sama password, tetapi kalian nggak memperhatikan linknya itu seperti apa. Kalau MITM itu tandanya cukup gini ya. MITM itu kebanyakan MITM itu HTTP untuk apa namanya? Untuk protokolnya itu pakai HTTP. Kan otomatis kan kalau perusahaan Facebook, Instagram dan lain-lain itu kan pasti HTTPS ya, terenkripsi ya. Tapi kalau kalian masuk terus tiba-tiba itu HTTP, padahal itu di Instagram, nah itu mending nggak usah kalian putusin WiFi kalian pakai WiFi, pakai ISP pribadi, internet pribadi aja kayak gitu untuk MITM. Ini masih nyambung kan ya? Nanti aku, oh ya masih aman. Masih nggak? Kasih nggak? Nanti kadang ngomong tuh nggak nyambung. Di sini ada MITMO. Nah, ini sama aja MITM, cuma ini dikhususkan untuk mobile. Nah ini untuk kalian Instagraman di HP, terus Facebookan dan lain-lain gitu ya, agak hati-hati aja kalau pakai WiFi publik kayak gitu. Rata-rata sih kalau cuma WiFi di kampus kayak gitu ya jarang orang kayak gitu. Biasanya yang sering itu di bandara, di tempat-tempat umum kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin malware sampai sini? Ada yang kurang jelas? Sebelum lanjut, nggak ada kah? Ayo. Apa bingung yang mau ditanyain? Gimana? Masih belum kayaknya. Belum ya? Oke, mantap. Iya. Kita lanjut lagi kalau gitu. Lanjut, ini untuk gejala malware, ada banyak sih. Pengguna CPU meningkat, kecepatan komputer menurun, sering mengalami gangguan, kecepatan penelusuran web menurun, file berubah, terhapus. Nah ini bisa kena malware virus, terus kecepatan ini bisa juga kena worm gitu. Terdapat file program atau ikon desktop yang tidak diketahui, ini bisa jadi backdoor kayak gitu. Berjalannya proses yang tidak diketahui, nah ini bisa terkena rootkit, nah, bisa di remote kan karenanya. Terus program mati, email dikirim tanpa diketahui, ya, ada banyak sih. Nggak usah terlalu di mana sih ini. Lanjut aja mungkin ya. Oke, kita masuk ke teknik serangan. Yang pertama itu social engineering. Social engineering atau artinya apa ya social engineering itu? Pokoknya sosial gitu ya. Pokoknya berinteraksi kayak gitulah, lebih ke berinteraksi lebih langsung gitulah. Misalnya kayak gini ilustrasinya ya. Ada penyerang, dia itu meminta kode OTP mungkin, kode OTP ke user. Dia mengaku-ngaku sebagai apa ya? Kan banyak ya kayak gitu ya, kayak lah telepon, maaf kami dari apa, itu masuk ke social engineering kayak gitu. Nah, serangan ini itu memanipulasi individu agar melakukan tindakan atau mengungkapkan informasi rahasia. Ada yang namanya pretexting, ada yang namanya tailgating, ada yang namanya something for something atau quid pro quo. Untuk pretexting ini rata-rata itu ilustrasinya kayak gini ya. Jadi pretexting itu si attacker itu akan mencari data-data orang yang ditargetkan. Biasanya hacker itu mencari data-data itu di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Soalnya data-data dari rumah sakit itu cukup lengkap. Ada KTP, ada riwayat penyakit, ada lain-lain lah pokoknya, nama lengkap pasti ada kan di rumah sakit itu. Nah, yang dicari biasanya itu orang-orang yang dia itu mempunyai asuransi kematian atau asuransi kesehatan kayak gitu. Punya jaminan sih asuransi ya, itulah pokoknya jaminan asuransi. Nah, si attacker itu akan menghubungi pihak asuransinya, dia
dia berpura-pura sebagai korban ya, sebagai orang tersebut gitulah, orang yang mempunyai asuransi gitulah. Kan rata-rata si pihak asuransi kan memerlukan KTP, memerlukan memerlukan informasi-informasi kayak gitu kan. Nah itu kan bisa didapat dari rumah sakit itu kan, data-data di rumah sakit kayak gitu. Jadi dia mengaku-ngaku kayak gitu. Dia bisa menyerang dengan teknik seperti itu ya. Kemudian ada tailgating. Tailgating ini seperti dia itu kayak membuntuti. Misal kayak gini. Budi bekerja di Google gitu ya. Dia itu mempunyai akses di ruang server. Nah, untuk yang bisa memasuki ruang server itu hanya yang mempunyai ID card-nya aja. ID card tertentu. Nah, si attacker itu misal namanya nggak usah attacker gitu aja wis. Jadi ketika Budi masuk kan dia masuk ke ruang server itu pintunya pasti kebuka ya. Ketika dia men-scan ID card-nya lalu pintunya kebuka, dia masuk. Setelah dia masuk kan nggak langsung pintunya langsung ketutup gitu jret kan, nggak mungkin kan, pasti ada delay-nya lah, pakai pintu ketutup kayak gitulah, bisa dibayangin kan. Nah pada saat pintu akan tertutup itu ada orang yang mengikutinya dari belakang kayak gitu, dia menyusup dari belakang tanpa diketahui oleh si Budi tadi kayak gitu. Jadi dia bisa menyusup, mengekor lah istilahnya kayak gitu. Di dunia maya juga penerapannya juga ada yang seperti itu kayak gitu untuk tailgating. Nah ini untuk something for something ini seperti yang tadi ya, insider outsider, masih ingat nggak tadi insider outsider yang teknik serangan dari luar dan dari dalam, itu yang kerjasama antara pihak luar dan pihak dalam. Nah ini something for something itu maksudnya si attacker minta info ini, lalu nanti yang memberikan info itu akan mendapatkan uang kayak gitu. Berarti kan something for something atau quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu gitu. Ya, kayak gitu sih. Sampai sini ada yang ditanyain mungkin? Oh nggak ada. Halo. Apa masih jelas apa gimana? Masih jelas. Ya? Oke, mantap. Kemudian ada brute force attack. Ini itu seperti penyerangan secara brutal ya. Jadi brute force attack itu misal si attacker itu pengen menyerang kalian, pengen masuk ke akun Facebooknya Jono misal. Nah akun Facebooknya Jono itu misal username-nya itu cuma Jono, terus passwordnya itu tanggal lahirnya misal 20 Agustus 1945 misal gitu. Nah si attacker itu bisa dengan mudah melakukan namanya brute force attack, brute force attack ya. Jadi mencocokkan seperti itu. Dia mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ini siapa namanya Jono, terus dia coba-coba aja sih, lebih ke serangan yang serangan yang nekat kayak gitu sih. Dia itu istilahnya mencoba-coba username sama passwordnya, kan kemungkinan kan ada banyak ya. Jono itu kan misal ada 4 huruf itu ada ABCD, ada BCDA, dibolak-balik kan ada banyak ya. Itu makanya disebut brute force attack atau serangan brutal kayak gitu. Ini nggak terlalu rekomen sih serangan ini. Soalnya misal kalian itu kecuali kalian itu membuat passwordnya itu dengan tanggal lahir, nama kalian, nama orang terdekat, pokoknya informasi-informasi yang melekat ke kalian itu bisa dibuatkan suatu word list.
yang namanya. Jadi kayak daftar apa ya? Daftar pencocokan gitulah. Misal nama kalian itu Jono, terus ada orang yang membuatkan word listnya. Oh ini namanya Jono. Misal nanti ada Jono, Ojon, terus dibolak-balik gitulah hurufnya kayak gitu. Jadi berhati-hati aja kalau bikin username sama password itu yang ya sekalian paling enggak yang lebih dari 8 karakter atau lebih gitulah. Itu udah susah buat jebolnya. Udah ada penyadapan jaringan. Oh ya toolsnya untuk brute force attack itu ada banyak. Ada Opcrack, Lobcrack, Hydra, Rainbow Crack, JHT, Medusa. JHT itu John the Ripper, ada juga Hellcat juga ada. Itu toolsnya ada banyak. Bisa nanti coba cari-cari aja. Ada banyak toolsnya. Kalau buat latihan itu misal kayak gini. Misal kalian bikin file rar gitu ya. Kalian kompres itu, kalian bikin password itu yang mudah aja 1 sampai 5 gitu yang mudah. Terus kalian coba pakai tools-tool yang ada di sini gitu. Tutorialnya banyak yang di YouTube, di Google banyak. Kalau pengen nyoba silakan. Lalu ada penyadapan jaringan atau sniffing. Itu kayak lebih ini ya, ilustrasinya ada di sini ya. Jadi ketika ada dua orang yang saling berkomunikasi, itu di tengahnya itu ada orang yang mendengarkannya. Nah, ini bahaya kalau orang-orang tersebut berkomunikasinya tanpa enkripsi. Jadi misal kalian masuk ke dalam website yang dimana protokolnya pakai HTTP gitu ya. Jadi kan nggak kayak enkripsi ya. Jadi terlihat jelas apa yang kalian inputkan, apa yang kalian lakukan itu terlihat gitu. Untuk toolsnya itu Wireshark, NetFlow dan lain-lain sih, ada banyak sih. Ini juga masuk ke dalam yang MITM tadi, Man in the Middle Attack kayak gitu. Cuma tingkat bahayanya itu masih lebih bahaya MITM, Man in the Middle Attack. Soalnya MITM itu dia memanipulasi website atau aplikasi kayak gitu ya, bisa dimanipulasi. Kalau untuk yang tools ini, Wireshark, NetFlow ini, dia lebih ke hanya mendengarkan sih, hanya mengamati kayak gitu, dapatkan informasi. Tidak bisa terlalu mengarahkan korbannya. Oke lanjut. Lalu ada phishing. Saya tak cek dulu. Oke, masih masuk. Aduh. Oke. Ada phishing itu ada banyak. Nah, ini jenisnya itu ada banyak sebenarnya. Ada phishing, ada smishing. Cuma ini aku simpulin aja. Phishing itu intinya mengirimkan email palsu, link atau website palsu yang dibuat seolah itu benar-benar websitenya yang asli itu atau aplikasinya yang asli. Tujuannya itu untuk menipu penerima agar menginstal atau mengklik link tersebut. Jadi misal rata-rata sih kayak gini sih. Yang menimpa itu dapat email ya dari perusahaan, misal Google gitu. Selamat Anda mendapatkan pokoknya pakai bahasa iPhone. Itulah pokoknya iPhone terserah kayak gitu. Tolong klik link ini kayak gitu. Klik ini. Setelah diklik itu banyak hal yang bisa terjadi. Bisa saja setelah dia mengklik itu ada software, ada malware yang otomatis terdownload dan langsung otomatis terjalankan di komputer itu dan langsung tersembunyi itu ada. Terus ada juga yang diarahkan, misal kalian harus memasukkan username sama password Instagram kalian dulu untuk mendapatkan ini. Nah, soalnya saya dulu pernah kayak gitu. Saya dulu main Clash of Clans dulu, COC. Ya masih bocil ya, nggak tahu apa-apa. Nah, itu aku kan diamond gratis kayak gitu. Aku masukin aja username, password, padahal itu akun Gmailku udah ke OTP autentifikasi 2 faktor kayak gitu. Padahal udah tergolong aman ya. Nah, yang paling parahnya itu aku ngasih kode OTP-nya itu ke penyerang. Jadi ya wes hilang sampai sekarang. Kayak gitu. Makanya aku
alasan terbesar masuk ke bidang security itu ya karena kena pengalaman pahit. Dulu soalnya udah tinggi levelku, Eman. Dijual lumayan. Kayak gitu, untuk lebih ke penipuan. Ini mirip ke social engineering sih. Selihainya apa si penyerang itu menipu gitu. Kemudian Ciri-cirinya ada phishing gimana, Bang? phishing ya. Phishing itu Ciri-cirinya gimana? ini dari link dulu. Kalian cek sebelum sebelum kalian ini ya, coba apa ya misal. Nah, gini, kalian kan sebelum ngeklik gitu ya, misal tulisannya itu iPhone 10, tolong klik link di sini, tulisannya di sini. Nah, itu kalian arahkan sini, di pojok kiri kelihatan nggak? HTTPS, CDI, image, kali itu. Kelihatan nggak? Iya, Mas. Nah, itu sebelum kalian klik, kalian cek dulu linknya itu mengarah kemana? Ke kali.org kan? Berarti kan kali.org itu link resminya memang kan bisa dicek di atas ini itu www.kali.org. Tapi kalau linknya itu berbeda, misal apa ya? Ya pokoknya linknya itu berbeda lah. Misal rata-rata itu link penyerang itu random ya. Misal biasanya di apa? Dipendekin dulu di bit.ly gitu. Ini nggak ada ya di sini. Misal gini aja. Nah, misal ada banyak sih rata-rata. Tergantung seberapa jagonya orang tersebut. Nah ini, misal copy kayak gini, terus kalian dikasih link ini gitu ya. Kita kan nggak tahu ini apa kayak gitu. Nah ini bisa kalian cek dulu sih, ada kok. Ada buat ngecek link. Aku lupa tapi websitenya. Cek link ada nggak ya? PSF ini kayaknya. Ada banyak. Jadi kalian cek dulu, paste kayak gini, cek URL. Nah ini URL yang kalian masuki itu aman ya, anti hacking, phishing, tapi ya gitulah. Ini bisa sedikit membantu kayak gitu. Oke, bisa dicek-cek kayak gitu. Biasanya rata-rata dari link. Eh, Kalian cermati dulu untuk linknya tersebut. Rata-rata itu untuk phishing itu menandainya ya kayak gitu. Kalian teliti dulu linknya, kalau enggak itu misal kalian disuruh download gambar gitu aja wes, itu juga kalian harus hati-hati. Gambar itu bisa disusupi sama virus, sama bisa diisi backdoor, itu juga bisa. Kalian download gambar di WhatsApp gitu misal, terus tiba-tiba ternyata di gambar tersebut ada backdoornya kayak gitu, ada bisa juga musik disisipi virus kayak gitu, macam-macam. Jadi cuman rata-rata memang phishing itu dari link kayak gitu. Kalau sebelum masuk dicek dulu kayak tadi, ada banyak ceknya. Itu ya. Oke, ada lagi mungkin tanyain. Oke, siap 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 Mas. Oh iya, gambar. Oh iya iya iya, oke oke. Oh ya, salah berarti. Sorry sorry sorry. Oh oke oke. Ah, ah. Oh iya, tapi nggak bisa kebuka gitu ya Mas Yo? Apa? Oh, oh, ah, oh ya ya ya. Ah. Oke oke oke. Makasih Mas. Oh, oke oke.
Ya mungkin aja. Ya, mungkin aja. Begitu sih. Oh ya, ya, sorry, ada yang salah tadi. Oke, gitu. Ya lebih ke situ sih, lebih ke jadi backdoor diubah ke ikonnya itu diubah kayak gitu. Lebih persiskan sama kayak gambar kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyain. Aman kah? Heeh. Gimana? Di-share? Oke, sip. Ini tadi udah direkam belum, Mas? Aku belum rekam loh ya. Aku belum rekam. Tak kira ada yang rekam tadi udah. Rekam sekarang nggak apa-apa. Oh, udah tuh. Oh, ya wes. Tak kan di episode. Oke. Ini ada yang tanya, Mas. Ini ditanya Mas Dapat etik ya. Ada yang tanya Mas di chat, Mas, kan laptop kadang kena virus gara-gara download krek-krekan. Ciri-ciri krek-krekan yang aman gimana? Nah ya bener, nge-crack sendiri ya jadi. Nah, wah keren. Wajib dicurigai lah. Oh iya, mantap. Oke. Ya gitu. Semoga menjawab Mas Gani. Oke, lanjut ya ini ya. Lanjut. Vulnerability exploitation atau mengeksploitasi kerentanan itu metode umum lain dari penyusupan ya. Em, yang kita praktekkan besok itu kemungkinan ini menyangkut ini vulnerability. Penyerang itu akan memindai komputer untuk memperoleh informasi tentangnya. Jadi biasanya pentester itu metodenya yang pakai ini ya. Jadi dia itu mendapatkan informasi dulu, orang tersebut mendapatkan informasi atau information gathering, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Misal gini, orang tersebut mengetahui bahwa server perusahaan tersebut itu memakai Windows kayak itu, servernya itu pakai Windows kayak gitu. Windows berapa, versi apa, terus dia itu cari atau bikin exploit-nya sendiri. Karena misal exploit untuk mengeksploit Windows tersebut. Jadi dia melakukannya itu secara terstruktur kayak gitu. Mencari informasi, menemukan kerentanan, lalu menjalankan eksploitasinya kayak gitu. Sebenarnya semua teknik serangan itu pasti menggunakan metode-metode itu sih. Tapi untuk vulnerability exploitation itu lebih kompleks lagi. Menurutku sih gitu.
kayak gitu. Lanjut ya mungkin ya. Ini serangan, serangan. Ini kok hilang ya gini? Oh enggak hilang. Eh ada serangan lagi yang namanya DOS dan DDoS. Itu apa ya? Seperti membanjiri sistem gitulah. Jadi serangan DOS itu ada dua macam. Dua-duanya sih ini, DDoS sama DOS ada dua macam. Ada to large volume of traffic atau membanjiri lalu lintas jaringannya sampai servernya itu tidak mampu mengatasi. Yang kedua itu memasukkan malicious paket atau paket-paket berbahaya ya. Tapi yang biasa dilakukan sama DDoS itu ini bedanya DOS sama DDoS dulu. DOS itu dilakukan sama satu device ya. Satu device ya Mas Yud? DOS itu. Ya, DOS itu satu device kan yo. Ya, penyerangnya itu hanya melakukan bukan di satu. Penyerangnya itu menggunakan satu laptop gitu aja lah istilahnya. Untuk menyerang. Pakai bot. Kalau pakai bot di DOS. Ya, iya enggak sih? Ya gitu. Nah, biasanya rata-rata yang aku tahu ya, yang aku browsing itu ini kan ada dua macamnya. DOS itu biasanya dia menggunakan malicious paket. Soalnya apa? Soalnya kan dia nggak mungkin membanjiri traffic tersebut. Dia pasti memasukkan paket yang nggak bisa dikenali atau dieksekusi oleh servernya. Kayak gitu. Jadi kalau servernya itu nggak bisa mengetahui ini paket apa, ini aplikasi apa, nggak kenal kan itu ketika nggak dikenali itu bisa menjadi merusak sistemnya atau servernya kayak itu. Nah, untuk to large volume of traffic ini biasanya dilakukan oleh DDoS yang tadi ya, bot tadi ya. Jadi tadi kan malware-nya namanya bot. Nah, itu kalau diterapkan di DOS ini, jadi dia itu jadi botnet ya gitu ya. Dia dikendalikan, misal satu orang ini mengendalikan 10 komputer dalam jaringan yang sama kayak gitu untuk menyerang server atau membanjiri server tersebut secara bersamaan kayak gitu. Itu to large volume of traffic. Nah ya, server KKST kena dites terus ya, kayak gitulah banjiri gitu. Itu ada yang ditanya mungkin? Dari sini ada yang mau tanya? DOS atau di chat mungkin? Oke. Ada lagi mungkin. Gak ada ya, aman ya. Lanjut lagi berarti. Ini nggak terlalu aku jelasin sih. Mungkin nanti Mas Gani atau Mas Hafat mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa dijelasin sih. Soalnya kan udah lumayan banyak tadi materinya. Ini untuk web hacking itu tadi kan yang aku jelasin kan teknik serangan. Cuman nggak tertuju itu untuk serangan apa, serangan web, serangan perangkat lunak apa gimana kayak gitu. Di sini untuk web hacking. Web hacking ada brute force, tadi udah jelasin. Terus ada command execution, ada CSRF, file inclusion, SQL injection, upload, XSS. Nah itu. Ini semua itu, yang nggak semua sih. Mana ya? File inclusion ini, upload, SQL injection, SSS itu sama command execution itu masuk ke bagian ya, input not validate ya. CSRF juga sama nggak sih Mas? Pakai JavaScript itu. Ya bikin script biasanya di lewat JavaScript kayak gitu sih. Ini juga inputan sih. Pokok yang bukan inputan itu. Ini inputan semua ya.
brute force itu juga bisa sih. Inputan semua ini, sorry, inputan semua. Heeh. Jadi teknik serangannya ini, misal gini aja, ada gambarannya mungkin. Cek, tak kasih gambaran dikit. Nggak nyala. Oke, apa lagi? Nggak nyala. Ini ya? Tapi kalau Enggak sih. Paling kau langsung drop. Nah, iki. Nah, ini nganu web buat pentes ya, buat pentes, buat belajar aja. Iki apa iki? Oh, security levelnya aja dur. Sik, admin password. Security levelnya sing low ae. Nggak berbakat. Skill injection. Nah, tadi iki low ya. Misal ini kan web hacking ya. Ini kita coba yang SQL injection. SQL injection yang levelnya sangat low itu cuma dikasih petik kayak gini terus disubmit itu kalau nemu error berarti itu ya terindikasi SQL injection, cuma itu tak sebenarnya yang paling yang apa levelnya yang paling mudah kayak gitu. Ini nggak tak jelasin langsung, nggak tak terusin sih soalnya ya bakal kebanyakan nanti materinya. Misal brute force kayak gini, nah ini kan ada username, ada password kayak gitu ya, itu bisa di brute force, bisa di apa ya, ya serangan brutal kayak nebak-nebak gitu aja lah. Ini misal admin, terus ini misal password kayak apa kayak gitu. Command execution ini hmm, misal apa ya, ngeping nggak sih command execution. Command execution itu lebih ke dia bisa masuk ke apa ya, eh server ya mas ya. Jadi misal contohnya apa ya, aku lali, ping 8.8.8.8 ini nggak sih, nggak mana ya, IP address, masuk masuk IP IP address iki ya. Eh, coba, nah ini dia ngecek kayak gini, terus coba titik koma ini mas ya, aku lali. LS ya, sabit. Iya, iya, coba. Oh iya bener. Berarti langsung titik koma gini LS mungkin. Nah, ini itu sebenarnya perintah perintah apa ya? Perintah perintah yang ada di terminal. Misal gini. Gini ya. Ini kan aku ada di directory, ada di folder gitu aja. Folder home, odading gitu ya. Tadi kan aku LS itu maksudnya ngelis apa aja yang ada di directory itu. Tadi kan ada ini, ada help, index, ada source kan, ada 3. Tapi kalau di laptopku mungkin ada ini, ada Android, Arduino dan lain-lain gitulah. Jadi untuk command execution itu gambarannya kayak gitu. Di Windows juga bisa, tapi ini aku nggak buka Windows pasang. Ya mungkin besok ya pas praktek di Windows. Windows mana sih? Windows 7. Kalau nge-crash nggak langsung. Lanjut. Lanjut sih. Di ini itu ya nggak jelasin ya, aku nulis. Oke. Kayaknya crash. Ayo crash ini. Ah. Hmm. Saya tak close sih. Kaget buka. Ini kontak tutup ah. Sabar.
Force quit. Oke, close it. Oke, buka opo. Quit. Ini tak tutup ya. Quit. Oke, opo, quit. Mas ya. Mana? Close. Oke, lanjut lagi. Ini teknik untuk melindungi perangkat dan jaringan. Gunakan password yang kompleks. Paling nggak itu ada angka, ada paling nggak 8 karakter, ada angka, ada uppercase, lowercase, huruf besar, huruf kecil kayak gitu. Terus hindari software atau aplikasi bajakan. Nah, ini biasanya enak soalnya bajakan itu gratis kan. Udah versinya bagus. Itu pokoknya hindari ini. Terus usahakan untuk tidak melakukan browsing hal-hal yang menyangkut pribadi di public wifi. Terus selalu update software Anda atau OS. Nah, ini karena itu biasanya ada perbaikan bug ya. Ada celah-celah itu. Tapi kalau di Windows ya emang kayak gitu. Emang sering melakukan update. Ya disyukuri aja. Kayak gitu. Terus yang 5 itu teliti dan cermati sebelum eksekusi. Itu kayak phishing tadi. Teliti dulu sebelum dieksekusi. Terus yang 6 backup data. Ini contoh yang ransomware. Misal data pribadi kalian itu ke enkripsi kayak gitu. Tapi kalian udah backup-nya ya wes, tinggal install ulang aja. Kalian udah ada backup data. Terus autentifikasi dua faktor, yaitu ya biar kalau diserang sama password kalian kebobol masih ada harapan kayak gitu. Input tervalidasi, ya ini ya udah jelasin tadi ya. Oke, lalu masuk ke Metasploit. Ini sebenarnya kita bahas tool ya. Metasploit itu merupakan framework keamanan komputer yang menyediakan informasi tentang kerentanan, keamanan, dan bantuan dalam pengujian penetrasi. Jadi ya dia semacam tools gitu aja, simpelnya. Ini contoh-contohnya aja ya. Aduh, aku screenshot. Ini ketika masuk ke Metasploit, ini pokoknya ada MSF6 kayak gini. Itu dia udah masuk Metasploit framework. Lalu perintahnya itu ini, ketikan perintah MSF console kayak gitu. Ini kemarin ada yang teman kalian ada yang udah bisa sih, ada yang udah bisa masuk ke sini Metasploit framework ini. Di Windows ya. Nanti coba lah. Aku coba kalau emang bisa ya. Tapi ini nggak untuk praktek besok nggak wajib. Soalnya emang apa ya? Emang berat di anunya sih di laptopnya juga. Soalnya kan butuh virtual box itu dan macam-macam lah lain-lain. Ini untuk tampilan Metasploit-nya. Lalu ini beberapa perintah aja sih. Yang paling tidak perintah yang kita jalankan besok. Jadi setelah masuk Metasploit, kita ketikkan search itu perintah mencari pilotnya. Jadi istilahnya di dalam Metasploit itu, tools Metasploit itu apa sih? Tools Metasploit itu terdapat pilot atau exploit, pokoknya ada script untuk pengujian, untuk pentest kayak gitulah. Ya kayak gitu. Nah, di sini kan misal aku search Eternal ya. Di sini ada auxiliary, ada exploit kayak gitu. Nah, ini sebenarnya di kanannya itu masih ada, tapi ini tak crop sebagian aja. Jadi ada beberapa jenis di Metasploit ini. Ada yang namanya scanner. Scanner itu misal kayak gini. Kalian ingin bobol Windows gitu ya, bobol Windows. Tapi sebelum kalian exploit kan kalian pasti mengecek dulu ya. Ini rentan nggak terhadap exploit ini? Kan exploitnya ada banyak ini, ada yang namanya macam-macam lah. Ini ada Eternal Blue, ada Eternal Blue Windows 8, PSE Exec ini, ada macam-macam. Nah itu diuji dulu, di scan dulu dia itu rentannya terhadap apa kayak gitu.
rentan ini enggak, rentan ini enggak, kayak gitu. Terus exploit, nah itu sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Terus ada yang namanya istilah pilot. Jadi ini istilah-istilah yang ada di beberapa istilah yang kita gunakan besok ya di praktek besok itu. Ada yang namanya pilot sebagai penggiring atau pengantar sebuah exploit yang digunakan untuk mengeksekusi shell code, untuk mengeksekusi codingnya itu. Kayak gitu. Nah, ini emang kalau pertama kali lihat pasti agak bingung ya, jadi nggak masalah. Kalian kenalan aja dulu itu ke tools ini. Terus ya cuma tak tunjukin dua itu tuh ya, kayak eksternal sama itu. Terus besok itu kita coba bikin backdoor di Android. Androidnya versi 9 ke bawah ya. Kita butuh 3 ini, Android 9 ke bawah, lalu ini bisa pakai apa? Simulator ya Mas namanya apa? Oh, apa sih? Coplier apa namanya? BlueStack kayak gitu loh. Nah, pakai HP juga bisa. Nah, pakai HP sendiri bisa, pakai kalau misal Android kalian itu lebih versinya 10 ke atas yo. Itu bisa sih, tapi nggak pakai tools Metasploit, pakai Lemon namanya. Itu keluar dari konteks nanti. Jadi kita yang memanfaatkan yang Metasploit ini aja. Ini juga diperlukan MSF Venom. Nah, kalau bisa yang udah nginstal kemarin itu setelah masuk ke folder Metasploit-nya, kalian cek ya, ada nggak file MSF Venom namanya kayak gitu. Kira-kira ada nggak? Soalnya fungsinya ini nanti gini. Untuk Android itu dibuat untuk korbannya, untuk MSF Venom itu gimana, Mas? Oh iya, oke. Mana? Oh iya, monggo. Ada nggak filenya Venom? Ada ya? Ada. Ini tanya apa gimana? Nggak jadi. Oh, ngasih tahu. Oh ya, mantap kalau berarti kalau ada mantap wis. Berarti yang Android ini nggak diterapin tetepan, maksudnya nggak dibuat tugas, cuma kalau ada ya bisa kalian coba sendiri nanti. Kayak gitu. Ya mantap wis kalau ada. Itu ya. Ada lagi? Mungkin ini tinggal ini toh, saya dua ini toh. Sudah selesai. Ada lagi. Di chat nggak ada kan? Nggak ada ya. Lanjut dulu ya. Itu terus untuk MSF Venom ini untuk membuat backdoor-nya. Lalu untuk Metasploit itu untuk meremote-nya. Jadi ini korban, ini buat pintu belakangnya, ini buat akses. Apa ya? Ya buat ngeremote-nya lah gitu. Ketika nanti dari MSF Venom itu munculnya itu berupa APK ya. Kayaknya ada yang tanya. Up ke YouTube lagi. Ya, di up. Mas Gani. Oh iya, di up. Oh, bukan. Oh iya. Gimana? Oh iya, beda. Oh iya, di up ke YouTube. Oke. Itu jadi udah jelas ya ini kira-kira besok gambarannya. Ini untuk korban, ini untuk backdoor, ini untuk remote-nya. Itu lalu mungkin kalau masih ada waktu besok kita coba exploit Windows 10 sama 7. Nggak tahu bisa apa enggak. Kalau bisa ya alhamdulillah. Windows 10 sama 7 ini ya. Ini sebenarnya kalau yang pengen nyoba aja ya, yang pengen nyoba, yang nggak pengen ya nggak apa-apa. Ini aku jelasin sedikit. Ini kan laptopku satu ya, Nah terus aku gimana nge-exploit Windows-nya kan?
kan punya aku ini bukan Windows kayak gitu. Masa masa eh, harus beli laptop lagi atau gimana gitu. Nah, aku ini pakainya itu virtual machine namanya. Virtual machine itu strukturnya kayak gini ya. Jadi infrastruktur ini istilahnya laptop kalian. Laptop kalian. Terus host operating system ini misal sistem operasi kalian. Sistem operasi kalian kan Windows kayak gitu. Iya. Diisi operating system lain kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gini. Ini kan aku pakainya Linux ya. Ini aku pakainya Linux, tapi di sini aku punya Windows 7, ada Ubuntu, ada Linux juga dan lain-lain kayak gitu. Ini kalau misal kelebihannya ya, kelebihannya kita nginstal di virtual machine itu, ini OS-nya kalian obrak-abrik itu nggak masalah, nggak akan merusak sistem operasi utama kalian kayak gitu. Jadi istilahnya nanti aku dari sini, dari operating system ini menyerang ke GUIS OS ini kayak gitu. Gambarannya kayak gitu sih. Aku pakainya VirtualBox, ada banyak nanti. Menyerangnya nanti bisa pakai Parrot, bisa pakai Kali Linux. Pokoknya nanti aku praktekinya di Linux ya. Ya gitu untuk korban gitu. Udah selesai. Mungkin ada yang ditanyain? Mungkin ada yang tanya, belum ada yang tambahin. Tanya namanya. Mas Gani, Mas Apat. Apa dia? Apa? Ada yang tanya. Mas mau nanya, kalau install dual OS Windows sama Linux, rekomen nggak Mas? Uh, speknya dulu, lihat spesifikasi laptopnya dulu. Kalau kalau laptop gaming ya rekomen aja, nggak masalah. Cuman kan kalau install dual OS itu kan gonta-gantinya susah. Misal aku install Windows 7 sama Windows 8 itu kan gantinya harus matiin Windows 7-nya dulu, terus nyalain Windows 8-nya kayak gitu. Itu sih. Uh, Kalau rekomen itu ya tergantung pribadi aja. Kalau aku kan sering gonta-ganti kayak gitu, jadi kalau matiin nyalain lagi ya kelamaan kalau menurutku gitu. Gimana, ada lagi mungkin yang tanya? Ntar mau angkat telepon dulu.
Halo, halo. Kok diam Yeah. diam semua? Halo Mas, halo. Gimana? Ada yang ditanya lagi mungkin? Monggo. Total boxnya saja. Oh, ya. Boleh silakan Mas Intan. Ini apa ya?